LGBT. Ribut-ribut tentang LGBT yang terjadi sekarang bukan hal yang baru di negeri ini loh. Menurut Dede Utomo, seorang aktivis LGBT di Indonesia sekaligus pendiri Gaya Nusantara, selama rentangan tahun 1981 sampai dengan 1983, perdebatan tentang homoseksualitas menjadi wacana nasional untuk pertama kalinya. Terutama ditandai dengan merebaknya beragam tulisan tentang homoseksualitas di berbagai media nasional, seperti majalah Tempo dan juga Kompas. Apakah Bapak setuju atau Bapak kurang setuju? Kalau menurut saya ya, kalau tentang homo itu kalau di masyarakat itu kurang diterima ya, tetapi secara hak asasi menurut saya tidak masalah. Tetapi secara agama itu saya berpendapat itu dilarang. Nah, tentang mengenai di masyarakat sendiri memang kadang-kadang hal tabu, tetapi kita tidak bisa berpendapat dalam satu pihak ataukah menuduh bahwa seorang homoseksual itu tidak baik ya. Itu kalau tentang masalah homoseksual itu namanya kan penyakit, kebiasaan seksualitas. Tentang masalah pemikiran kadang-kadang lebih bagus, kadang-kadang itu menurut saya tentang masalah homoseksual ataukah lesbi ya yang Anda tanyakan itu kan. Kalau pendapat saya itu, kalau pendapat saya tentang masalah homoseksual itu secara pribadi saya secara hak asasi setuju, silahkan. Tetapi secara agama di masyarakat itu hal tabu ya, bukan nggak mau nerima ya. Tetapi di agama sendiri mengatakan kan semuanya tidak baik ya, tidak boleh melakukan homoseksual ya, karena di tentang masalah agama itu. Tapi tentang masalah hak asasi ya silahkan itu. Tapi menurut saya tentang hak asasi itu setuju saja, silahkan, karena dia homoseksual atau lesbi itu sebuah penyakit yang kadang-kadang kita juga di lingkungan yang kita pikir baik itu ternyata juga ada yang berlaku seperti itu. Tetapi kan kita tidak boleh mengucilkan kan. Nah, itu adalah pendapat saya tentang mengenai homoseksual di masyarakat itu. Intinya dari pendapat saya itu tidak bisa mengatakan oh setuju atau enggak. Itu pendapat saya tentang masalah homoseksual itu setuju atau enggak, itu bagi saya dalam konteks dua yang berbeda ya, antara hak asasi dan agama. Tapi kalau di masyarakat homoseksual itu tentang masalah di agama di masyarakat itu memang tidak diperbolehkan, tapi secara hak asasi manusia itu silahkan. Itu menurut saya seperti itu ya. Kalau menurut pendapat pribadi gue, saya sih sebenarnya kurang setuju sama LGBT, karena dari kecil kan saya hidup dalam keluarga Kristen. Dari kecil saya diajarkan kalau Tuhan itu menciptakan gender cuma dua. Nah, jadi LGBT itu secara keseluruhan menurut saya itu salah, karena LGBT itu menentang apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau ada teman gue yang ngaku kalau dia itu gay, jadi gue itu menurut gue nggak bakal jauhin dia. Cuma gue juga nggak mau terlalu dekat sama dia. Tapi mungkin gue bakal nasihatin dia kalau apa yang dia anut itu salah, sama masih ada kesempatan buat dia itu untuk berubah. What is your view on LGBT? I think that people are able to love whoever they want to love. Okay. If you have a friend or family member who's gay or trans, what do you think, or how will you react to that? I will accept them for whoever they are because I don't think that defines them as a bad person. Kalau saya pribadi sih, saya
nggak mendukung juga, tapi saya lebih ke arah apatis. Jadi kalau misalnya ada yang LGBT, saya juga memandangnya seperti ya kita yang heteroseksual seperti biasa sih. Saya tidak menentang juga dan saya bakal bertindak seperti biasa. Gitu. Kalau di dekat sekitar saya, teman atau sanak keluarga ada yang kata LGBT, saya sih tentunya terkejut ya, apalagi di lingkungan Indonesia yang nggak kayak Barat, dimana kalau di luar sana kan belum, kalau di sini kan belum selazim di dunia Barat gitu ya. Dan tentunya saya bakal terkejut aja sih, tapi saya bukannya akan menjauhi atau apa-apa, saya bakal ya tetap biasa aja, dan saya baru beraksi kalau dia macam-macam atau gimana. Tapi itu pun juga berlaku buat orang yang lain juga sih, jadi itu universal lah. Jadi terkejut tapi biasa aja. Di zaman sekarang, orang-orang memang sudah mengenal julukan homoseksualitas dengan LGBT. Tapi, tahukah kalian bahwa dulu orang-orang memanggil para kaum LGBT sebagai wadam atau wanita adam dan juga waria atau wanita pria. Penggunaan kata wadam ini mendulang protes kelompok agama yang tidak setuju nama Adam dalam kitab suci itu digunakan untuk menandai kelompok transgender. Ternyata di zaman sekarang pun masih sangat banyak masyarakat yang menentang LGBT akibat kepercayaan agama mereka. Bahkan, seperti pada kisah Cinta Ati dan Nona yang muncul pada majalah Tempo tahun 1981, masih ada orang-orang di zaman kini yang menganggap kaum LGBT sebagai orang yang sakit. Padahal, sejak tahun 1993, dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa 3, disusun oleh Direktorat Kesehatan Jiwa atau Depkes RI, homoseksualitas bukan lagi dianggap gangguan jiwa atau penyakit. Sebagian besar ahli jiwa di Barat juga berpandangan bahwa kalaupun ada gangguan jiwa, itu bukan karena homoseksualitasnya, melainkan justru karena masyarakat yang tidak dapat menerimanya. Channel Dewi Mailando ya. Gue di sini bakal ngelakuin prank lagi, tentunya dengan prank yang berbeda dengan partner gue nih, kawan gue. Kenalin nama lo. Perkenalkan, nama gue Rafid Zaidan Diata, biasa dipanggil Zidan. Oke, kita bakal ngelakuin prank homo. Udah dong. Aku belum dicium kamu aja. Kamu mah gitu loh. Ayo dong. Apa kita nonton bioskop aja yuk? Ayo sayang. Kamu beli kartunya dulu dong sayang. Kamu gemesin loh. Basket pakai tangan satu atau tangan dua? Tangan 5. Yaudah kamu beli kartu dulu. Ini aku pengen. Aku coba pegang. Look at the top of his head. Look at his lips. Yap,
Memang benar kenyataannya bahwa di mata publik, kaum LGBT itu masih dianggap aneh sekali. Meskipun begitu, karena perkembangan zaman, ternyata banyak juga orang yang sudah lumrah dengan keberadaan kaum LGBT. Wakil Ketua Komite 3 DPD, Fahira Idris, mengatakan bahwa propaganda tentang LGBT di kalangan anak muda dan juga remaja sedang dilakukan secara masif lewat berbagai media, baik yang konvensional maupun non-konvensional. Mulai dari buku, A is for arrow and ace. Words we use to say that love and attraction may be felt in many ways. B is for bye. You can shout it out loud. musik, Families marching one by one, hurrah, hurrah. Families marching one by one, hurrah, hurrah. This family has two mommies, they love each other so proudly, and they all go marching in the big parade. film, What I mean is, you changed my life. And then I changed your life. And now we change our lives. Bismuth, the rings. Hey, Bismuth, that's your cue. Ruby, do you take this gem to have and to hold on this and every other planet in the universe? I do! And Sapphire, do you? Yes, You didn't let me finish. I'm just very excited. Then by the power vested in me by the state of Delmarva, I now pronounce you Garnet! Do not mess me up. Oh, poor baby. Let me get that for you. Here you go. Where do we go? Where do we go? Everything okay, Fred? Oh, the last time I saw my grandma, I used a different name and pronouns. Now grandma doesn't know I've changed. She still thinks I'm her granddaughter instead of her Fred. I need to tell you. Really? But it's time to start. I know, but this can't wait any longer. If I'm going to lead the herd, I want to do it as myself. After all, you always say to lead with your heart, right? Well, my heart says that the way I feel most myself is to go by the name Fred. That's because I'm non-binary, and Fred is the name that fits me best. And I also use they and them, because calling me a she or a he doesn't feel right to me. Oh, I didn't know that. No wonder you've been struggling. How could you lead the herd without being yourself? internet, media sosial, hingga aplikasi chatting, mulai diselipkan propaganda LGBT. Hal ini juga disebabkan oleh pengaruh budaya luar negeri yang semakin mengakui kaum LGBT dalam ranah sosial. Dan bahkan hukum
serta agama. Just after midnight, thousands celebrated what was once just a dream. Gay couples are tying the knot legally for the first time in Connecticut. And now in the past week, both Iowa and Vermont. Cheers in New Hampshire, where same-sex couples celebrated the first same-sex couple to legally wed in the nation's capital. And judges across the state will be opening their doors today. I'm glad that my parents are getting married. Big wins for same-sex marriage. Maine, Maryland, and Washington have become the first states to approve same-sex marriage by popular vote. This is a historic day for Maryland. The Defense of Marriage Act was struck down and Proposition 8 effectively invalidated, again legalizing same-sex marriage in California. Rhode Island and Minnesota are the latest states to legalize same-sex marriage. Same-sex marriages are being recognized in the state of New Jersey. And Hawaii will become the 16th state. New Mexico has become the latest state. A federal judge has struck down Oregon's same-sex marriage ban. A federal judge in Pennsylvania. And starting today, same-sex couples in Illinois can legally marry. The United States Supreme Court here in Washington has now decided not to hear appeals on same-sex marriage. The court's order immediately ends delays on marriage in these states. More than half of all Americans now live in a state where gay marriage is legal. A federal judge has struck down North Carolina's gay marriage ban. We're going to take you to Alaska now. Now legal in the state of Idaho. Wyoming is the latest state. It's in Montana. South Carolina. Same-sex marriage officially became legal in the Sunshine State at midnight. A full-blown civil rights battle in Alabama. Now 36 U.S. states and the District of Columbia currently allow gay marriages. In a landmark decision, the U.S. Supreme Court has ruled that states cannot pernikahan ban sesama jenis same-sex sudah marriages. dilegalisasi di Amerika Serikat. Pada tahun 2015 ini jugalah Gereja Episkopal di Amerika menerima pemberkatan bagi para pasangan LGBT yang ingin menikah. Keputusan ini mengikuti keputusan hukum Amerika yang melegalisasi pernikahan sesama jenis. Kemudian, pada tahun 2020, Mahkamah Gereja terbesar denominasi agama di Australia, Appellate Tribunal, memperbolehkan keuskupannya untuk memberkati para pasangan LGBT. Nah, baru-baru ini atau pada Februari 2023, Uskup Agung di Inggris pun juga sudah memperbolehkan pemberkatan pernikahan pasangan LGBT. Terakhir, untuk di Filipina sendiri, beberapa jenis gereja ini juga sudah memperbolehkan pemberkatan pasangan LGBT. Tidak hanya itu, komunitas LGBT juga semakin berkembang pesat. Bermula dari hanya meliputi lesbian, gay, bisexual, dan transgender, komunitas LGBT semakin luas dan berubah menjadi LGBTIQA+, yang meliputi lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer atau questioning, asexual, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, komunitas LGBT juga semakin berkembang pesat. Pada 2009, populasi laki-laki penyuka sesama jenis menyentuh angka 800.000 jiwa. Mereka berlindung di balik ratusan organisasi masyarakat yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan seks sesama jenis. Namun, sampai tahun 2012 atau sekitar 3 tahun kemudian, angka tersebut sudah mencapai 1.095.970. Namun, menurut hasil penelitian Alfred Kinsley dalam literatur aktivismenya, jumlah gay dan lesbian dapat mencapai 10% total penduduk. Nah, bila menggunakan rumus ini, jumlah LGBT di Indonesia bisa mencapai 20 juta orang loh. Gerakan LGBT pun hampir mendapatkan legalitasnya saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menggelar rapat paripurna pada Juli 2013 untuk membahas pengakuan tentang LGBT. Sayangnya pada akhirnya rapat tersebut menyatakan jika Komnas HAM tidak berwenang mengakui LGBT karena Komnas HAM tidak mewakili aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan juga Keamanan kita atau Menko Polhukam, Mahfud MD, menyatakan bahwa ia setuju pada munculnya pasal pidana bagi lesbian,
gay, bisexual, dan transgender. Menurut Mahfud, pasal pidana bagi LGBT di Indonesia tengah digodok dalam rancangan Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP, dan untuk sekarang beberapa daerah seperti Aceh menghukum warga-warganya yang terlibat dalam hubungan LGBT. Nah, melihat semua hal ini, sesungguhnya LGBT masih tergolong minoritas di Indonesia, dan mereka juga menerima tekanan sosial yang sangat besar dari mayoritas masyarakat Indonesia. Sadar kalau misalnya itu LGBT? Ya udah dari lama juga sih. Jadi crush pertama gue itu waktu gue masih umur 5 tahun gitu loh. Lo pernah gak sih ngerasa kalau lo itu beda dari orang lain karena lo suka sama cewek? Enggak tuh. Gue gak pernah terlalu mikirin banget sih tentang me liking girls. Gue mikir itu hal yang normal sih. Kayak gue suka sama seseorang karena ya gue suka sama dia, bukan karena mereka cewek atau mereka cowok gitu. Kira-kira kalau misalkan anak muda itu kenapa ya bisa LGBT? Apakah ada pengaruh dari pergaulan atau memang bawaan dari muda bisa begitu? Ya sekarang dengan terbukanya akses informasi yang gak bisa dibatasi, maka isu ini memang menjadi bisa diraih oleh siapapun. Sebetulnya kalau dari aspek psikologi, kemungkinan terbesar ini dialami karena faktor mungkin pengalaman masa kecil, pola asuh, atau hal-hal yang membuat yang bersangkutan memilih sendiri untuk mendukung atau untuk pro gerakan ini. Jadi kalau dari aspek jadi terlahir punya kecenderungan itu mungkin persentasenya sangat kecil. Jadi biasanya lebih berangkat karena pola asuh atau trauma-trauma tertentu. Mungkin bisa lebih jelas kalau pakai contoh, ya. Misalnya seorang anak yang tumbuh dalam keluarga di mana. Jadi kalau dari aspek jadi terlahir punya kecenderungan itu mungkin persentasenya sangat kecil. Jadi biasanya lebih berangkat karena pola asuh atau trauma-trauma tertentu. Mungkin bisa lebih jelas kalau pakai contoh, ya. Misalnya seorang anak yang tumbuh dalam keluarga di mana si mama itu sering mengalami kekerasan dari papa, misalnya. Tumbuh keberatan, kebencian pada sosok laki-laki, dan membuat tanpa sadar dari usia kanak-kanak dia merindukan sosok perempuan gitu dan menolak sosok laki-laki. Hal-hal seperti itu kadang-kadang menjadi faktor penyebab yang jauh lebih besar daripada aspek yang seolah-olah kelainan hormonal seperti itu, presentasinya sangat kecil. Jadi lebih karena itu penyebabnya. Kira-kira kalau misalkan bukan karena keluarga, apakah ada pengaruh lain gitu? Iya, kadang-kadang kan sekarang kita mau ikut tren gitu. Apalagi kalau dalam usia-usia remaja yang kayaknya masih konformis begitu sama teman sebaya, sama kelompok peer groupnya, maka kalau peer groupnya meyakini itu demi bisa tetap masuk dalam keanggotaan kelompok, kadang-kadang pro begitu saja tanpa lebih dulu mengkaji apa sebabnya begitu. Kurang lebih seperti itu kalau menurut pertimbangan ibu. Jadi memang lebih karena faktor yang bukan biologis, ya, faktor lingkungan atau pola asuh dan sebagainya. Berarti kemungkinan besar tuh mungkin ada trauma yang tidak disadari ya sama dia, ya. Salah satu faktornya, ya, salah satu faktornya.
Mungkin gak sih ya Bu, kalau misalkan ada seorang anak yang mungkin dari kecil sekali umur benar-benar masih kecil, belum mengerti apapun, dia sudah tertarik dengan sesama jenis, itu kira-kira bisa terjadi sampai nanti dewasanya bisa berubah nggak ya kalau misalnya dari kecil tuh memang sudah begitu saja? Karena kan setiap orang tumbuh ya, dan banyak hal bisa terjadi selama orang membuka diri terhadap kebaikan, terhadap kemajuan, terhadap kebenaran gitu. Jadi tidak pernah tertutup peluang untuk kebaikan. Kalau kita mau mengatakan LGBT bukan sebagai nilai kebenaran, maka peluang untuk memilih pola hidup yang lebih benar itu selalu terbuka lewat edukasi, lewat keterbukaan. Mungkin pengalaman spiritual itu juga bisa membantu seseorang untuk menemukan kembali jalan yang lebih bisa diterima begitu. Karena pada dasarnya kedekatan dua pihak itu memang secara kodrati itu mengandaikan sosok laki-laki dan sosok perempuan untuk melahirkan kehidupan baru begitu. Jadi LGBT mungkin bukan hal yang ideal untuk kelangsungan kehidupan manusia. Terus kalau misalkan lo masih suka pas umur 5 tahun, terus gimana caranya bisa pasti kalau misalkan lo terus masuk sama cewek? Nah, jadi ketertarikan gue sama cewek ini baru bisa gue pastiin pas gue itu di umur 12 tahun. Nah, di situ gue suka lagi sama cewek, tapi dia malah suka sama cowok. Dan ya gue juga gak berani sih make a move on her, karena ya takut dia malah jadi ngejauh dari gue, takut malah dia jadi benci sama gue, takutnya jadi persahabatan kita rusak gitu. Ya jujur aja dulu kan gue cewek yang polos-polos gitu ya. Nah tapi there's the point kalau gue merasa tuh gue tuh emang agak beda sih dari yang lain. Apalagi waktu gue kelas 5 itu kan YouTube baru banget booming tuh. Nah teman-teman gue ini ngasih gue liat tuh video-video tentang LGBT, gay, sesuatu yang kayak gitulah. Nah dari situ gue tahu reaksi mereka, dan ternyata mereka tuh malah ngetawain these gay people. Jadi mungkin gue juga sih yang terlalu polos. Ya di kelas 7 ini finally gue ngerasain yang namanya first love. Ya of course first love gue ini juga cewek. Nah di situ gue juga sempet mikir sih, gue sebenarnya gay nggak sih? Nah gue jadi keinget momen-momen kelas 5 waktu gue baru dikenalin sama konsepnya LGBT, gay gitu-gitu. Nah di situ gue nemu banyak banget knowledge baru kalau ternyata LGBT ini bukan cuma secara agama salah, tapi juga how taboo it is di society kita ini. Gue jadi tahu kalau LGBT ini susah banget diterima. Ada yang dibully, bahkan di Aceh sampai dipukul, dan juga jadi dijauhin sama masyarakat. Nggak takut gitu, dicambuk, bayangin dicambuk. Takut itu terjadi atau enggak, kayak ayo kena bully gak sih? Ya gue juga orangnya private banget ya,
gue nggak come out ke semua orang kalau gue ini gay karena gue belum berani, tapi ada beberapa close friends gue yang emang tahu. Dan luckily gue itu waktu SMA masuk di sekolah swasta yang all girls. Nah mereka ini tipe yang accepting, tapi kalau di kuliah sekarang ini gue tuh nggak berani karena I don't believe in uni friendship, karena ya banyak yang bilang kalau dinding kampus itu juga punya telinga. Gue tuh punya childhood friends yang udah deket banget sama gue dari lama. Kita udah temenan dari umur 3 tahun. Nah di situ gue ngerasa kalau gue tuh punya urge gede buat ngasih tahu dia tentang gue ini siapa, tapi reaksi dia itu jijik sama LGBT gitu. Dan di situ dia benar-benar breakdown, nangis jadi-jadinya, dan dia juga sampai meluk gue gitu. And kata pertama yang dia bilang ke gue itu, gue inget banget dia ngomong, oh jadi nanti lu masuk neraka dong. Gue nggak mau lu masuk neraka, lu nggak adil, lu tuh orangnya baik banget. Itu yang dia bilang ke gue. Nah di situ setelah calm down, dia bilang dia tetap nerima gue walaupun dia nggak nerima konsep LGBT karena dia orangnya religius banget, dan dia sempat questioning iman dia sendiri yang bikin gue tuh ngerasa bersalah banget ke dia. Lu udah come out belum sih? Jujur gue tuh gak ada courage buat come out, apalagi ke keluarga gue sendiri, karena keluarga gue itu Tionghoa Katolik yang super konservatif parah. Gue tuh takut banget ngecewain mereka karena ya gue sayang banget sama mereka. Anyway, yes, gue gak ada courage buat kasih tahu mereka, tapi itu selama 19 tahun hidup gue kemarin. Gue emang tipe yang play safe banget, super private, suppress all these feelings to myself, and kalkulatif, hati-hati banget deh pokoknya. Gue bahkan mikir, gimana kalau nanti gue come out-nya pas gue udah bisa mapan aja, karena gue takut di disown. Tapi ya, endingnya gue took a leap of courage, gue ngaku juga. Sebagai ayah, shock, dan mestinya saya juga berbicara dengan dia tentang mengenai LGBT. Seharusnya saya memilih dia, seharusnya saya memilih dia, dan benar-benar terkejut. Dan saat itu juga saya juga lagi bertengkar selama setahun dengan dia. Saya memotong uang jajan dia, dan pada akhirnya dia bekerja part time dari pagi hingga malam, dan di hari Sabtu pun dia juga bekerja. Dan di situ benar-benar saya benar-benar depresi, dan ya satu-satunya saya cuma berdoa kepada Tuhan dan memohon dan bertanya-tanya apa yang salah dengan saya sebagai orang tua. Dan di situ Tuhan memberi jawaban melalui Injil 1 Petrus 4 ayat 8, dan di situ saya benar-benar nangis dan membuka pintu maaf saya kepada dia. Saya menyayangi dia kembali dan menerima dia dengan apa adanya sebagai anak dan sebagai keluarga saya. I had a friend, she was able to be open kalau dia ini gay, dan dia juga udah pacaran sama beberapa cewek, and of course she's happy. Dan kalau ditanya gue iri gak sih? Of course I am, gue iri banget.
Dan kalau dia tanya kenapa sih gue gak mau pacaran, ya alasannya itu karena gue males. Itu pertama. Yang kedua, Indonesians itu terlalu konservatif and close-minded. Dan walaupun keluarga gue sebenarnya udah nerima gue yang kayak gini, tapi tetap aja gue nggak mau bikin keluarga gue malu. Even if I truly love someone dan udah ready untuk pacaran, I will still think about getting into a relationship with her. Keluarganya mungkin aja nggak bisa terima. Dan ya, anything can happen. She might be harassed, disowned. Overall perlu mikirin gimana nanti hidupnya kalau dia benar-benar masuk ke jalan ini. I'm just lucky I always have been introvert yang bisa hidup private kayak gini. And I have a wonderful family and close friend. Jalan gay emang gak salah, tapi bakal jadi jalan yang gak pernah dianggap dan selalu disalahin di mata sosial. Sebagai orang yang beribadah, ada juga istilah orang pilih dosanya masing-masing. Ya gue pilih misalkan gay ini emang dinyatakan sebagai dosa gue, ya udah gue terima. I accept who I am and it is the only thing that matters to me.